Berarti setelah sebelumnya kita membahas tentang mu'rab mabni ya, i'rab lafzi, takdiri, i'rab mahalli, kemudian ma'rifah nakirah, tanda-tanda i'rab. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti daripada nahwu, yaitu i'rab isim ya. Karena yang paling banyak pembahasannya adalah Isim. i'rab isim itu. Jadi ada isim yang dirofakkan, ada isim yang dinasobkan, ada isim yang dijarkan ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang isim-isim yang dirofakkan atau al-marfu'atu minal asma. Isim-isim yang dirofakkan ya. Nah, di awal bab kita pernah membahas tentang mu'rab dan mabni. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang isim-isim yang mu'rab ya, yang dirofakkan. Nah, yang termasuk isim mu'rab itu pertama ada fa'il, kemudian naibul fa'il, ada mubtada, ada khabar mubtada, isim kana dan kawan-kawannya, khabar inna dan kawan-kawannya, dan yang terakhir adalah tawabi' ya. Tawabi ada 4 nanti ya. Ada naat, atof, taukid, dan badal. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il adalah isim yang dirofakkan setelah fi'il. Jadi harus ada fi'il dulu baru ada fa'il ya. Setelah fi'il. Untuk melakukan fi'il, untuk melakukan pekerjaan atau bersifat dengan yang ada di fi'il. Jadi gini. Kenapa pengertiannya ada 2 di sini? Pertama untuk melakukan fi'il, melakukan pekerjaan. Dan yang kedua bersifat dengan apa yang ada dalam fi'il. Jadi gini, ini untuk mengakomodir sebuah fi'il yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia dia bukan kata kerja tapi kata sifat. Ya, kalau kata aba mungkin kata kerja, kata aba Muhammadun, Muhammad menulis. Berarti yang menulis adalah Muhammad. Qala Muhammadun, qala berkata. Ini kan ada pekerjaannya, ada fi'ilnya. Safara Muhammadun, Muhammadun pergi. Nah, tapi kalau kata-kata seperti karuma yang artinya mulia, mata yang artinya mati, ingkasaro yang artinya pecah, ini kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia, dia bukan kata kerja, tapi sifat. Nah, jadi definisi fi'il itu bukan definisi fa'il itu bukan hanya yang melakukan pekerjaan, tapi juga yang bersifat dengan apa yang ada di dalam fi'ilnya. Gitu. Ya. Nah, makanya kalau diartikan memang fi'il itu kata kerja. Cuman ada beberapa fi'il, tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dia artinya kata sifat, bukan kata kerja. Nah, tapi dalam bahasa Arab dia fi'il, berarti harus ada fa'ilnya. Nah, gitu ya. Nah, makanya di sini contoh yang kata kerja kataba Muhammadun, qala Muhammadun, safara Muhammadun. Nah, ini adalah subjek dari fi'ilnya. Tapi kalau yang sifat itu karuma. Karuma itu mulia. Ya, Muhammad mulia. Mulia itu kan bukan kata kerja, sifat, tapi karuma dalam bahasa Arab dia fi'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'ilnya. Ya, begitupun mata Muhammadun, mati, ya, meninggal.
Ingkasara zujaju. Ingkasara artinya pecah. Pecah. Az-zujaju artinya kaca. Kaca itu telah pecah. Kaca. Nah, ini dalam bahasa Arab termasuk fa'il juga yang berada padanya sifat dari fi'il. Ya. Jadi seperti laisa. Laisa itu kan fi'il kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia artinya apa, Bu? Tidak. Tidak atau bukan. Ah. Ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab dia fi'il. Nah, seperti itu. Oke, itu ya pengertian dari fa'il. Jadi fa'il itu bisa sebagai pelaku atau subjek dari kata kerja, ataupun dia adalah sesuatu yang terdapat padanya sifat. Sifat yang ada pada fi'il. Ya, kalau fi'ilnya berarti kata sifat dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya macam-macam fa'il. Fa'il bisa berupa isim mu'rab atau nama lainnya isim zohir. Bisa juga berupa isim mabni. Isim mabni itu bisa seperti domir, zohir, domir mustatir, isim isyarah, isim mausul. Nah, itu isim yang mabni. Jadi bisa berupa fa'il zohir, isim mu'rab, ya. Bisa juga berupa isim yang mabni. Yang mabni ini nanti ada yang berupa domir, ya. Ada yang berupa isim isyarah, isim mausul, masdar muawwal. Baik, yang pertama dulu isim mu'rab. Fa'il berupa isim mu'rab atau isim zohir, yaitu fa'il yang berupa nama orang atau benda atau binatang atau yang lainnya. Ya, ini yang mu'rab. Berarti dia pasti rofa. Tanda rofanya bisa doma, bisa alif, bisa wawu. Ya. Coba. Nah, fa'il isim zohir harus selalu nampak setelah fi'ilnya. Nah, ini kaidah utamanya di sini, Bu. Jadi kalau fa'ilnya berupa fa'il mu'rab atau isim zohir, dia harus selalu nampak setelah fi'ilnya. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Ya, fi'il dulu baru fa'il. Contoh, Harus selalu nampak. ja'a zaidun. Zaidunnya setelah fi'il. Ingkasara az-zujaju. Ingkasara pecah. Az-zujaju kaca. Nah, az-zujaju setelah fi'il. Ja'a al-fahmu. Telah datang pemahaman. Nah, al-fahmu itu pemahaman. Itu datangnya setelah fi'il. Qala Allahu. Allah setelah fi'il. Yusafiru Khalidun. Khalidun setelah fi'il. Aflahal mu'minun. Al-mu'minun setelah fi'il. Ya, pokoknya kalau setelah fi'il itu berarti fa'il zohir. Atau isim mu'rab. Ya, itu. Contoh yusafiru ila Makkah Khalid. Nah, atau kadang tidak langsung setelah fi'ilnya, bisa dijeda oleh beberapa kata. Seperti ini, yusafiru ila Makkah Khalidun. Fa'ilnya adalah Khalidun, meskipun tidak langsung setelah fi'ilnya. Ya, kadang dijeda atau disela oleh beberapa kata. Nah, tapi dia tetap karena letaknya setelah fi'il, maka disebut fa'il zohir. Ya. Jadi poinnya dia harus setelah fi'il. Ya. Di halaman berikutnya, apabila isim zohir nampak sebelum fi'ilnya, maka ia bukan fa'il zohir. Nampak Akan, tapi sebagai ya. Jadi kalau dibalik, jadi isim zohirnya adanya sebelum fi'il, fi'ilnya di belakang, ya. Maka isim zohirnya itu dia tidak dianggap sebagai fa'il zohir.
Akan tetapi dianggap sebagai mubtada. Ya. Jadi kan gini, sebenarnya ini kembali kepada pembagian jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah diawali oleh Mubtada khobar. isim. Jumlah Sim. ismiyah itu pasti diawali oleh isim dan terdiri dari mubtada dan Mubtada khobar. khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il dan terdiri dari Selama fi'il dan fa'il. fa'ilnya. Nah, makanya tadi disyaratkan kalau fa'ilnya berupa isim zahir harus fi'il dulu. Ya. Nah, karena jumlahnya nanti jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il setelahnya. Fa'il. Tapi kalau dibalik berarti kan isim dulu. Allahu qala. Khalidun yusafiru. Al-mu'minuna aflahu. Nah, ini diawali oleh Mubtada. isim. Nah, kalau diawali oleh isim berarti jumlah Ismiyah. ismiyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada Mubtada khobar. dan Khobar. khabar. Maka lafaz Allahnya di sini bukan fa'il zahir, tapi dia mubtada. Mubtada khobar. Qalanya itu khabar mubtada berupa fi'il, berupa jumlah fi'liyah. Ya. Nah, begitupun Khalidun yusafiru. Khalid karena letaknya di awal sebelum fi'il, maka dia di i'rabnya sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il zahir. Nah, gitu ya. Adapun nanti fa'ilnya, fa'il dari qala dan yusafir, itu nanti berupa dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bukan Khalidnya fa'ilnya, bukan Allahnya. Karena Allah dan Khalidnya sebagai mubtada i'rabnya di sini. Karena bentuk jumlahnya jumlah ismiyah. Ya. Nah, kalau al-mu'minun aflahu sama al-mu'minun sebagai mubtada karena dari awal jumlah ismiyah. Aflahunya khabar mubtada. Nah, aflahu sendiri berupa fi'il. Kalau fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya di sini bukan dhamir mustatir tapi dhamir zahir, yaitu wawul jamaah. Ya. Nah, jadi di sini, Bu. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir atau dhamir zahir kalau bentuknya jumlah ismiyah. Jadi kalau isim zahirnya itu letaknya sebelum fi'il, berarti dia i'rabnya sebagai mubtada. Ya. Nah, lalu fi'ilnya itu kan kalau fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya bisa berupa dhamir mustatir atau bisa berupa dhamir zahir. Kalau yang dhamir zahir contohnya yang aflahu itu. Kan ada wawu jamaah yang nempel dengan fi'il itu. Itu dhamir zahir. Ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan fa'il zahir adalah fa'il yang nampak setelah fi'il. Ingat, poinnya setelah fi'ilnya itu. Ya, jangan dibalik. Ya, karena nanti kalau dibalik, fa'ilnya bisa berupa dhamir mustatir atau dhamir zahir. Ya. Nah. Jadi ja'a zaidun, zaidunnya harus setelah ja'a. Ingkasara zujaju, az-zujajunya harus setelah ingkasara. Ja'al fahmu, al-fahmunya harus setelah ja'a. Qala Allahu, lafaz Allah harus setelah qala. Yusafiru khalidun, khalidunnya harus setelah yusafir. Aflahal mu'minun, al-mu'minunnya harus setelah aflaha. Barulah dia dianggap sebagai fa'il zahir. Karena nampaknya setelah fi'il. Gitu ya. Baik. Nah, itu yang dimaksud dengan fa'il berupa isim zahir. Ya, atau disebut fa'il zahir. Yang kedua, fa'il bisa berupa dhamir zahir. Ya. Nah, kalau tadi isim zahir.
Ingat isim zahir itu bisa nama orang, nama tempat, nama benda gitu ya. Yang penting setelah fiilnya. Nah, untuk domir zahir, domirnya ini nempel dengan fiilnya. Tidak sembarang domir, ada domir-domir khusus. Ya, domir mutasil yang rofa sebagai fa'il. Ada 6. Yang pertama adalah alif tasniyah. Alif tasnya. Alif Ya, tasnya. alif tasniyah ini bisa masuk ke dalam fiil madhi, mudhari atau amar. Nah, tasniyah itu kan menunjukkan dua orang. Berarti yang melakukannya 2 orang, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, pokoknya alif tasniyah itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Perempuan. Contoh fiil madhi nih, fa'ala. Berarti fa'ilnya mana? Ini jadinya alif. Alifnya. Alif. Ya, alifnya ini yang nempel nih. Ya, alif tasniyah ini. Fa'alata. Apa? Alatat Nah, alif. alifnya ini. A. Ya, fiil mudhari yaf'alani. Alifnya Alif. juga. Taf'alani. Alifnya juga. Nah, kalau contoh fiil amar yang terakhir if'ala. Nah, maka alifnya ini Alani. disebut alif Tasnya. tasniyah. Alif tasniyah ini dia termasuk fa'il berupa domir yang nempel, yang zohir. Ini bukan domir mustatir, berarti domir yang zohir. Ya. Nanti ada domir mustatir yang ketiga itu yang C. Ya. Jadi domir yang bisa menjadi fa'il yang nempel pada fi'il yang pertama adalah alif Alif tasniyah. Alif tasniyah bisa masuk ke dalam fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. amar. Ya. Yang kedua, domir zohir yang bisa sebagai fa'il, ya, yang nempel pada fi'il adalah wawul jamaah. Oh, jamaah. Nah, bentuknya wawu jamaah itu untuk laki-laki banyak. Laki-laki. Ya, lebih dari 2, 3, 4, 5. Makanya diperuntukkan untuk domir hum, mereka laki-laki, atau domir antum, kalian laki-laki. Nah, wawul jamaah itu pun bisa masuk ke dalam fi'il madhi. Contoh fa'alu, katabu, qalu, itu ya. Ini nempel pada fi'il madhi. Atau kepada fi'il mudhari, yaf'alu, untuk domir hum. Atau taf'aluna untuk antum. Ya. Atau bisa juga ke fi'il amar, if'alu. Nah, jadi kalau jamaah bisa masuk ke dalam fi'il madhi, mudhari, dan amar juga, sama dengan alif tasniyah. Ya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan ya mukhatabah. Mukhatabah itu untuk anti. Domir anti. Dia bentuknya ya. Nah, ini hanya masuk ke dalam fi'il mudhari dan fi'il amar saja. Tidak masuk ke dalam fi'il madhi, nggak ada. Ya mukhatabah fi'il madhi nggak ada. Hanya fi'il mudhari dan fi'il amar. Ya. Contoh yang fi'il mudhari taf'alina, anti taf'alina, anti taqra'ina, tajlisina, taktubina. Ya. Kalau untuk fi'il amar if'ali. Nah, kan untuk perempuan tuh anti. Ijlisi, iqra'i. Nah, jadi ya mukhatabah itu termasuk domir zohir yang nempel pada fi'il mudhari dan amr saja. Kalau wawul jamaah dan alif tasniyah tadi bisa fi'il madhi, mudhari, atau amr. Ya. Yang keempat, domir zohir yang nempel pada fi'il yang sebagai fa'il, nun niswah. Ingat, niswah itu sinonim dari an-nisa. Berarti untuk perempuan banyak. Ya. Dia bentuknya nun fathah pendek.
Nah, ini bisa masuk ke dalam fi'il madhi, mudhari dan amr. Contoh fi'il madhi, fa'alna, mereka mengerjakan. Qara'na, naknya pendek ya. Jalasna, katabna. Nah, nunnya yang pendek itu disebut nun niswah. Atau masuk ke dalam fi'il mudhari, yaf'alna dan taf'alna. Kalau yaf'alna itu untuk hunna, mereka perempuan. Kalau taf'alna untuk antunna, kalian perempuan. Dan yang terakhir, if'alna. Nah, ini fi'il amr. If'alna, iqra'na. Untuk antunna, kalian perempuan. Ya. Nah, jadi nun niswah sekali lagi termasuk domir zahir yang bisa nempel kepada fi'il. Nah, berarti dia menjadi fa'il berupa domir zahir, domir yang nempel, yang zahir, yang nampak. Nah, yang kelima, ta al-fa'ilah. Ya, ta yang menjadi fa'il. Ini hanya untuk fi'il madhi saja. Tidak bisa nempel pada fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Jadi untuk ta al-fa'ilah ini hanya nempel pada fi'il madhi. Contoh, fa'al ta, taknya. Fa'al ti-nya. Pokoknya tak ti, tuma, tum, tunna itu. Ya, itu domir itu. Dia sebagai fa'il. Fa'al tuma, tumanya. Fa'al tum, ya, fa'al tunna, tunnanya. Dan ini hanya khusus fi'il madhi saja. Ya, fa'al tu-nya. Maka tak yang berharokat ini, tak, ti, tuma, tum, tunna, tu. Ya, itu termasuk domir zahir. Ya, yang nempel pada fi'il madhi. Dan dia, Kok baru denger ya Ustaz, tak fa'il. Hah? Maksudnya jarang gitu ya kalau wawu jamaah alif. Al-fa'ilah. Iya. Kita suka beda ya. Sebenarnya kita tahu, cuman nggak tahu, Nah, tapi nggak pernah disebut nggak tahu itu fa'il gitu ya. Namanya. Pernah disebut tapi enggak. Iya, maksudnya nggak ini ya. Kalau wawu jamaah kan loh, wawu jamaah. Ya, wal jamaah mungkin familiar ya. Ya, nun Jarang niswa. dipakai. Nun niswah. Iya, jarang dipakai. Ya, jadi ta al-fa'ilah ini khusus untuk fi'il madhi saja. Kan kalau qara'a huwa, kalau ana jadi qara'tu. Tu-nya itu domir tuh. Ya. Kalau anti jadi qara'ti. Kalau antum jadi qara'tum. Kalau antuma jadi tuma. Nah, itu takti, tuma, tum, tuna itu adalah domir juga di Al-fa'ilah ya. dan dia menjadi fa'il. Yang terakhir adalah na al-fa'ilah. Nah, untuk nahnu ini ya, panjang. Nah, itu pun termasuk domir zahir yang nempel pada fi'il. Nah, oke. Jadi ada 6 domir yang nempel pada fi'il dan dia menjadi fa'il berupa domir zahir. Jadi bukan domir mustatir, bukan fa'il zahir, isim zahir, bukan, tapi berupa domir zahir atau domir yang nempel. Mutasil Ya, domir mutasil. Mutasil kan nempel, nyambung. Ya. Nah, dia khusus rofa. Kenapa disebut khusus rofa? Karena dia hanya bisa sebagai fa'il saja. Ya, yaitu alif tasniah, wawul jamaah, Mukhotobah, nun niswah, ta al-fa'ilah, dan juga na al-fa'ilah. Nah, yang terakhir, yang termasuk fa'il, kan tadi fa'il kita katakan ada 3 ya. Ada fa'il berupa isim zohir atau disebut fa'il zohir. Ya, bisa berupa domir zohir, domir yang nempel, yaitu alif tasniyah, wawul jamaah, ya mukhotobah itu ya. Yang ketiga, fa'ilnya berupa domir, tapi domirnya nggak zohir, tapi mustatir. Ya,
Domirnya tidak nampak, tidak nempel. Bukan alif tasniyah, bukan wawul jamaah, bukan ya mukhatabah, bukan nun niswah, bukan ta'al fa'ilah, bukan na'al fa'ilah. Tapi domir mustatir. Bentuknya kayak gimana? Ya nggak ada, namanya juga mustatir. Tersembunyi. Nggak Tersembunyi. kelihatan. Tapi bisa dikira-kira. Ya. Makanya ada istilah takdiruhu. Kira-kira bentuknya apa? Takdiruhu. Huwa. Nah, atau Huwa, hiya. iya. Ya. Huwa atau hiya. Nah, kapan kita mengetahui ada domir mustatir? Gampang. Gampangnya gini. Kalau tidak ada fa'il zohir setelah fi'il, dan tidak ada domir zohir yang nempel pada fi'il, maka bisa dipastikan fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah, saya ulang lagi ya. Domir mustatir itu pasti dia sebagai fa'il. Ya. Jadi kalau tidak ada fa'il zohir setelah fi'il, tadi kan disyaratkan fa'il zohir itu harus ada setelah fi'il. Ya, bukan sebelumnya. Jadi kalau tidak ada fa'il zohir setelah fi'il, atau tidak ada domir zohir yang nempel pada fi'il, berupa alif tasniyah, wal jamaah tadi, yaul mukhatabah, nun niswah, ta'al fa'ilah, dan na'al fa'ilah, maka bisa dipastikan di situ ada domir mustatir. Ya, nah, mustatir nanti ada yang mustatir wujuban, ada mustatir jawazan. Itu mah nanti pembahasan khusus nanti dulu. Yang penting Ibu tahu dulu istilah domir mustatir itu kayak apa. Jadi kapan kita tahu ada domir mustatir? Pertama, tidak ada Kalau fa'il tidak ada zohir setelah fa'il. fi'il. Yang kedua, tidak ada domir zohir yang Domir. nempel pada fi'il. Maka bisa dipastikan di situ ada domir mustatir. Mustatir. Nah, dia sebagai fa'il. Contoh ini, Allahu qala. Setelah qala ada fa'il zohir gak? Nggak ada. Zohir nggak ada. Iya, kan lafadz Allahnya adanya sebelum, bukan setelah. Iya. Juga tidak ada domir zohir, nggak ada alif tasniyah, nggak ada wawul jamaah, nggak ada ya mukhatabah, nggak ada nun niswah, nggak ada ta'al fa'ilah, nggak ada na'al fa'ilah. Berarti Pasti ada domir domir mustatir di mustatir. situ, yaitu huwa. Ya, Huwa. kembali kepada lafaz Allah. Nah, begitupun di fi'il mudhari Khalidun yusafir. Kata Khalidnya di sini letaknya sebelum fi'il, maka dia tidak bisa di-i'rab sebagai fa'il, tapi sebagai mubtada. Nah, lalu mana fa'il dari yusafir? Kita lihat. Karena tidak ada fa'il zohir setelah fi'il, juga tidak ada domir yang nempel, maka dipastikan fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah, kalau nomor 3, al-mu'minun aflahu. Nah, al-mu'minuna mubtada, aflahu fi'il. Fa'ilnya mustatir bukan di situ aflahu. Bukan zohir. Bukan, karena ada Ada wawul jamaah yang nempel. Berarti fa'ilnya wawul jamaah. Ya, berarti fa'ilnya adalah wawul jamaahnya. Berarti berupa domir yang nempel. Ya. Oke. Baik, kita latihan ya. Iya, Ustadz. Kita latihan. Ayo, bangun. Nah, saya absen satu nih. Jangan, ngantuk Masya Allah. Absen satu suruh jawab satu-satu. Ngantuk. Biar nggak Ngantuk beneran nih, ngantuk. baru muat. Biar nggak ngantuk. Kekenyangan, Ustaz. Yang nggak ikut Masih ada tadi. sambel. Aduh, Iya. mesti diimpor dulu dari Tangerang. Oh, lagi di Tangerang. Tanti juga nih, Bu Tanti. Bu Yuni nih nggak ikut nih. Yang beda provinsi ya kita ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Harus sehat. Emang udah stay di sana terus, Yang? Kayak karyawan, Ustaz. Weekend pulangnya. Asal yang bisa ditinggal, nggak bisa ditinggal ya nggak ditinggal. Waduh. Baik, coba kita cari ya. Waduh, Di ayat kecil-kecil. ayat ini nih.
Kita cari fiil, baik madhi, mudhari atau amar. Lalu cari fa'ilnya. Karena setiap fiil pasti harus ada Fa'ilnya. fiil. Fa'il. Ini kok ini semua. Nah, yang ini aja nih. Baris ke-1 ada ke fiil, Bu? Fiilnya Khulifu. Khulifu itu pasifnya. Kalau pasif adanya naibul fa'il. Nah, ibu Nah, berarti naibul fa'ilnya mana itu? tuh ibu fa'ilnya. Ibu itu naibul fa'ilnya. Wow. Wawul jamaah. Wawul jamaah. Ya, wawul jamaah. Wawu Kelihatan. domir yang nempel tuh. Jamaah. Yang nempel pada fiilnya. Di sini Aduh, Pak, berisik ya. naibul fa'ilnya wawul jamaah. Baik. Ada lagi? Dokot. Dokot itu sempit. Dia dalam Bukan, sifat. bahasa Arab dia fiil. Fiil. Iya masuknya. Ya. Dokot alaihimul ardu. Sempit bumi bagi mereka. Berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya Al-ardu. ya. Ya, al-ardu itu bumi, dokot itu sempit. Oh, Jadi sempit. Bumi itu menjadi sempit bagi mereka. Yang sempit apa? Bumi, ya. Di sini letaknya sebelum atau setelah fiilnya? setelah Berarti dia fa'il zahir. Ya. Tapi di sela itu ya. alaihi. Di sela domir him. Ya. Baris nomor 2, Bu. Robuhat. Rohubat. Ya, Rohubat. Rohubat itu luas. Luas. Jadi bumi itu merasa sempit bagi mereka meskipun ia adalah luas. Ya, bumi itu meskipun luas tapi karena bagi orang-orang kafir itu, bagi orang munafik itu terasa sempit. Karena takut ketahuan ke sini, takut ketahuan ke sini, takut ketahuan. Kayak orang yang punya hutang gitu. Ya, bumi itu luas jadi sempit karena punya hutang, ke sini takut ditagih, ke sini takut ditagih. Ya. Takut ketemu. Fa'ilnya mana rohubat? Itu kembali ke statir ke Domir al-al. mustatir, karena tidak ada domir yang nempel, juga tidak ada isim zohir yang ada setelahnya. Setelahnya ya. Ya, berarti domir mustatir hiya. Iya. Kembali kepada al-ardu. Kembali ke ardu. Wow. Dokot. Nah ini baru ya. Wadaqat alaihim anfusuhum, dan Anfus menjadi ya berarti. sempit diri mereka. Berarti fa'ilnya mana? Anfus. Usunya fa'il Tohir. ya, dan letaknya setelah Fa'il. Fiil. meskipun disela oleh alaihim gitu ya. Alaihim. Oke. Baik, selanjutnya zonnu. Jamaah. Waul jamaah Waul berupa Jamaah dohir berarti. domir zohir ya. Alaman. Nomor 3, summa taba alaihim. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Berarti taba ini fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, huwa, kembali kepada Allah. lafaz Allah. Ya. Kalau liyatubu fi'il mudhari, fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Jamaah. Ya. Fa'ilnya berupa wawul jamaah. Nomor 4. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu. Ini ada amanu, ada itaku, ada kunu. Ada 3. Wawul jamaah. Amanu fi'il madhi, Bu. Fi'il madhi. Fa'ilnya Wawul jamaah. Jamaah. Domir zahir. Kalau itaku Wawul. Sama. fi'il amar ya. Fi'il amar untuk antum. Fa'ilnya waw. Kunu fi'il amar juga. Fi'il amar. Wawul jamaah juga. Ya. Tapi kalau amanu ini untuk hum, mereka. Kalau itaku dan kunu untuk antum. Ya. Baik, kemudian nomor 5 nggak ada. 6.
Nomor 6 itu Yatakhalafu. Khalafu wawunya Mau. ya. Yarghabu Yarghabu. Jamaahnya. wawunya. Nomor 7. La yusibuhum zama'un. La yusibuhum. Jangan bilang hum. Hum itu nggak ada tuh. Nggak ada sebagai fa'il, dia Berarti- sebagai maf'ulun bih di situ, sebagai objek. mustatir. Coba Ustaz. dari domir zohir yang 6 tadi ada gak hum? Nggak ada, adanya wawul jamaah, alif tasniyah, ya mukhotobah, nun niswah, ta al-fa'ila sama na. Nah ya, oh ya. Ya hum huwa nggak ada. Dia karena sebagai Maf'ulun objek di Maf'ulun sini. bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Berarti fa'il dari yusibu mana? Mustatir. Nah, lihat dulu. Zama'u. Zomaun, ada zomaun setelahnya. Oh iya, setelahnya ya. Jadi Zoma la itu artinya yusibuhum apa, Ustaz? zoma itu haus. Oh, zoma. Habaz zoma'u wabtallatil urus. Haus. Doa buka puasa Ya. nanti tuh. Tidak. Ya. Jadi la yusibuhum zomaun. Mereka tidak ditimpa rasa haus. Hausan. Wala nasabun, dan juga tidak rasa capek. Nasab itu capek. Makhmasah itu kelaparan. Ya. Gitu. Fisabilillah. Fisabilillah. Wala yata'una, mereka pun tidak Yata'una. menginjakan. Yata'una mana fa'ilnya? Mau Waul jamaah. Ya. Mereka tidak menginjakan sebuah pijakan. Mautian itu pijakan. Yang mana pijakan tersebut yaghizul kuffar, yang membuat orang kafir itu marah. Marah. Yaghizul kuffar, membuat orang kafir marah. Yaghizu fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? kufar. Mustatir. Mustatir. Kufar itu nasab maf'ulun bih. Oh iya. Maf'ulun bih. Ya. Maka fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Tirhuwa. Ya, kembali ke mautian tadi. Ya. Jadi mereka tidak menginjakan sebuah pijakan yang membuat orang kafir itu marah. Ya. Wala yanaluna. Walayaluna. Mana fa'ilnya? Min aduin illa kutiba alahum bihi amalun soleh. Kutiba, ditetapkan bagi mereka amal soleh. Ini karena pasif, tidak ada fa'il, adanya naibul fa'il. Fa'ilnya mana? Apa yang ditetapkan bagi mereka? Itu aduk. Apa-apa boleh. Nah, mana naibul fa'ilnya? Adakah setelahnya? Nggak ada. Baca dulu. Kutiba lahum. Amalun. Berarti naibul fa'ilnya berupa isim zohir karena letaknya setelah jauh ya. setelah kutiba. Ya, illa kutiba lahum bihi amalun. Nah, jadi ada jeda tuh dia disela oleh lahum bihi. Ya, tapi tetap letaknya dia setelah fiil, berarti Setelah fiil ya. dia berupa isim zohir. Ya, ngerti sampai panjang berarti. betul, harus ngerti Iya. maknanya ya, harus Kalau harus maknanya kan dimengerti dulu maknanya. Innallaha la yudi'u. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan balasan dari orang-orang yang baik. Nah, berarti fiilnya mana? Yudhi'u, fiil apa? Yudi'u. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Al-muhsinin, ajrul muhsinin. Coba pahami dulu artinya. Apa? Tidak, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Iya, berarti ajrul muhsinin jadi maf'ulun bih. Yang tidak menyanyiakan siapa? Oh iya, Allah. Allah. Lafaz Allah letaknya sebelum atau setelah? sebelum. Jadi mustatir. Berarti domir mustatir huwa. Ya. Domir mustatir huwa kembali ke lafaz Allah. Ya. Baik, nomor 11. Wala yunfiquna nafaqatan shaghiratan. Dan mereka tidak menginfakkan nafkah yang kecil ataupun yang besar.
Kabiro. Berarti fa'il dari yunfiqun mana? Wau ya ma. Wau Wau jamaah. jamaah, wau yang Zohir. nempel. Apa berupa domir wah. Wala yaqta'una sama ya. Sama. Wau jamaah. Wadian. Nah, Wadian illa kutiba. Kutiba sama tadi. Kutiba lahum. Nah, kalau kutiba nggak ada Iya. tuh, nggak ada amal solih setelahnya. Berarti Iya. domir Domir mustatir. huwa. Wah. Ya. Itu Liyajziyahumullah, naibul ya? agar Allah memberi balasan kepada mereka. Mereka. Berarti fa'ilnya mana? Allah. Allah, fa'il Zahir. Ya, jadi yang memberi balasan kepada mereka siapa? Allah. Dan lafaz Allah letaknya setelah fi'il, setelah liyajziyah. Berarti dia fa'il zahir. Ya'malun Wau jamaah. wawul jamaah. Maka al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak patut orang-orang beriman. Tidak mungkin Yang orang itu. Wau jamaah. Nah, wawul jamaah. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin yatafaqahu wawul Wau jamaah. Nafaro nggak Ustaz? Hah? Nafaro. Nafaro itu bukan fi'il madhi, dia isim. Oh isi. Nafaro itu segolongan. Ya, dia bukan fi'il. Maka kalau tidak Coba bentar dulu. Falaula nafara min kulli Maka sekiranya tidak. Coba nafara ya, saya cari dulu maknanya. Apakah itu pergi Ustaz. ya, kita lihat dulu makanya tafsirannya. Karena nafar bisa berarti segolongan. Nggak tahu kalau di ayat ini ya. Kalau Pergi itu. Sekiranya. Kalau mungkin dia fi'il berarti harus ada Fi'il madhi fa'ilnya. Ustaz. Ifatun datafat ohun. Falaula nafara. Idin. Wadi. Fi'il madhi. Kalau sekiranya tidak. Kita lihat ya, apakah fi'il madhi artinya Ilaihi. Maka mengapa tidak? Mahalla kharajil. Oh iya benar. Nafara di sini artinya kharaja. Pergi atau keluar. Berarti dia fi'il madhi. Ya. Berarti harus ada fa'ilnya. Yang pergi ini siapa? Kalaulah sekiranya Dia. ada yang pergi dari setiap kelompok itu segolongan, berarti Ta'ifatun. ya. Ta'ifatun di sini fa'il dari berarti fa'il karena letaknya setelah fi'il. Nah, betul. Jadi nafara di sini fi'il madhi ya. Artinya berangkat atau pergi. Oh, pintar-pintar. Fa'ilnya ta'ifatun. Baris 15 Yunziru. Yunziru. Wau jamaah. Oh jamaah. Roja'u. Wau jamaah. Yahdarun. Wawul jamaah juga. Sama. Alhamdulillah. Pintar udah. Iya. Nah, jadi macam fa'il ada berapa? Fa'il ada. Zohir. Ya, bisa berupa fa'il Zahir atau berupa domir Zahir. zahir, domir yang nempel ya, yang 6 tadi, atau yang ketiga berupa domir mustatir. Ya, pokoknya gini, setiap fi'il baik madhi, mudhari atau amar pasti harus selalu ada fa'ilnya. Nah, tinggal dicari itu. Kalau ada fa'il zahir setelah fi'il, letaknya setelah fi'il berarti dia fa'il zahir. Nah, kalau ada domir yang nempel pada fi'il berupa alif tasniyah, waul jamaah, ya mukhatabah, nun niswah, ta'al fa'ila atau na al fa'ila, maka
fa'ilnya berupa domir yang nempel tadi. Zohir. Domir Zahir. dohir. Nah, kalau tidak dua-duanya, tidak ada fa'il zahir setelah fi'il, juga tidak ada domir yang nempel, maka bisa dipastikan fa'ilnya adalah domir Mufrad. ya. Ustaz, Baik. berarti domir zohir itu selalu mutasil. Selalu mutasil kalau untuk yang fa'il ya. Ya. Untuk fa'il yang berupa domir zahir itu selalu domir yang muttasil karena dia selalu nempel. Ya. Selalu nempel pada fi'ilnya, baik fi'il madhi, ada yang nempel pada fi'il madhi, mudhari atau amr. Ya. Baik, kalau ada yang tanyakan? Tidak. Nanti PR-nya Ya. mencari fa'il ya pada fi'il yang ada di dalam surah Al-Insyirah sama surah Insyirah sama apa ya? Insyirah itu kan dikit, Alam Nashrah itu ya. Al-Insyirah sama ini aja, sama apa teh? Az-Zalzalah. Al-Insyirah dan Al-Ghazali. Enggak, Kak, itu kejauhan. Al-Insyirah sama Al-Alaq aja yang dekatan urutannya. Al-Alaq Iqra. Yang dicari apa tadi? Fi'il. Cari fa'il. Fa'il. Kalau nggak fa'il, naibul fa'il, tergantung fi'ilnya. Kalau fi'ilnya pasif, naibul fa'il. Ya. Jenis-jenisnya ya kayak Nah, itu bisa Ibu nanti baca ayatnya dulu, baca terjemahnya dulu supaya mudah. Ngerti ya. Ya. Supaya ngertos. Supaya ngertos. Supaya Ya, tebakannya supaya tidak keliru. Ya, tebakannya tidak malah meleset. Ya. Iya, jadi Insyirah dan Al-Alaq. Al-Alaq dan Al-Insyirah. Dari Ya. fa'il Baik dan fi'il al-fa'il. madhi, mudhari atau amr, semuanya itu harus ada fa'il. Nah, kalau pasif adanya naibul Fa'il. fa'il. Apakah itu mustafil, apakah zohir ya? Ya, fa'ilnya macamnya tadi ada 3, bisa Tiga fa'il ya, zahir tiga-tiganya itu ya. atau domir zahir yang nempel atau domir Domir mustatir. mustatir. Udah kenyang jadi ini Jadi aduh asa gimana gitu. Ngantuk-ngantuk. Ya, sambil kayak didongengin, Ustaz. tapi cepet itunya mencernanya ibu-ibu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi saya tadi ketiduran, makanya nggak bersuara. Paham, Walaupun itu paham, saya, Bu Isti pasti ketiduran. Baik, Bu Heni nggak ada Bu